Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sakillah dengan NIM D011917. Saya dari kelas sipil B. Yaitu saya ingin menjelaskan tentang bangunan bagi di Bendung Seka-Seka di Kabupaten Polowali Mandar. Selamat datang di materi. Di sini ada gambar bangunan bagi. Itu pengertian dari bangunan bagi adalah sebuah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dari saluran primer atau saluran sekunder ke dua buah saluran atau lebih yang masing-masing debitnya lebih kecil. Letak bangunan ini yaitu bangunan bagi terletak di saluran primer atau saluran sekunder pada suatu titik cabang. Bangunan bagi memiliki persyaratan, yaitu sesuai dengan fungsinya, maka bangunan bagi harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, pembagian air ke seluruh jaringan irigasi harus dicukupi dengan teliti sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, perlu bangunan pengontrol berupa pintu sorong atau balok sekat untuk mengontrol taraf muka air. Perubahan kedudukan pintu-pintu hanya boleh dilakukan oleh petugas yang berwenang dan dilakukan apabila dipandang perlu saja, yaitu pengontrol taraf muka air. Pada bangunan bagi harus terdapat bangunan pengontrol taraf muka air dan pengatur debit yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama, pintu pengukur yang berfungsi mengatur debit yang dilaluinya. Yang kedua, itu pintu pengatur yang berfungsi mengatur taraf muka air yang melaluinya. Yang ketiga yaitu kombinasi antara keduanya. Sebagai alat pengontrol muka taraf biasanya digunakan yang pertama balok sekat sebagai balok penutup. Untuk hal ini aliran melimpah melewati mercu balok sekat. Yang kedua pintu sorong sebagai pengontrol taraf muka air. Dalam hal ini pengaliran lewat bawah pintu. Bangunan bagi sebagai penyadap. Pada bangunan bagi biasanya terdapat penyadap langsung ke dalam saluran tersier. Jadi bangunan bagi berfungsi pula sebagai pemberi ke saluran tersier. Selanjutnya bangunan bagi, yaitu memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama, bangunan bagi dibuat apabila air irigasi dibagi saluran primer ke saluran sekunder. Yang kedua terdiri dari pintu-pintu yang dengan teliti mengukur dan mengatur air yang mengalir ke berbagai saluran. Yang ketiga salah satu pintu dari pintu bangunan bagi berfungsi sebagai pintu pengatur muka air, sedangkan pintu lainnya sebagai pengatur debit. Yang keempat, pada cabang saluran dipasang pintu pengatur untuk saluran terbesar dan dipasang alat pengukur dan pengatur di bangunan-bangunan sadap yang lebih kecil. Yang kelima untuk membatasi sudut aliran. Dalam percabangan bangunan bagi dibuat sudut aliran antara 0 derajat dan 90 derajat. Ini adalah sebuah sketsa gambar Bendung Seka-Seka Polowali Mandar. Bangunan bagi Bendung Seka-Seka. Di sini saya akan menjelaskan tentang intak. Di sini gambar terdapat bangunan bagi.
Yaitu intake adalah pintu air. Intake digunakan untuk menyadap dan mengontrol air yang akan dialirkan ke saluran irigasi melalui kantong lumpur. Bagian ini juga dilengkapi dengan pintu yang dapat dibuka dan ditutup, sehingga besar kecilnya air yang disadap dapat dikontrol dengan baik. Itu bagian-bagian intake. Yang pertama itu daun pintu. Daun pintu adalah bagian dari pintu air yang dapat menahan tekanan air dan dapat digerakkan untuk membuka, mengatur, dan menutup aliran air. Yang kedua itu kerangka pengatur arah gerakan atau diaphragm. Adalah sebuah alur yang terdapat dari besi maupun baja yang dipasang ke dalam beton yang digunakan untuk menjaga agar gerakan dari daun pintu sesuai dengan yang direncanakan. Ini adalah gambarnya. Yang ketiga itu anchor. Adalah baja atau besi yang ditanam di dalam beton dan digunakan untuk menahan kerangka pengatur arah gerakan agar dapat memindahkan muatan dari pintu air ke dalam konstruksi beton. Yang keempat itu hose adalah alat yang digunakan untuk menggerakkan daun pintu air agar dapat dibuka dan ditutup dengan mudah. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.